Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Amalia Radika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil asuhan kebidanan pada Nyonya M umur 47 tahun, premenopause dengan gangguan haid di BBM Heni Kristanti Tuksongo Borobudur. Nah, di sini saya sedikit menyampaikan sedikit materi tentang premenopause dan ataupun menopause nantinya. Nah, premenopause ini adalah merupakan masa peralihan antara masa produksi dan masa senium. Biasanya masa ini disebut dengan masa pramenopause dengan range umur 46 sampai 50 tahun dengan ditandai siklus haid yang tidak teratur dengan perdarahan haid yang panjang dan relatif banyak. Premenopause ini merupakan bagian dari masa klimaks yang terjadi sebelum premenopause atau menurut Kusmiran tahun 2011. Secara fisiologisnya, masa premenopause ini yaitu tubuh wanita mulai menghasilkan lebih banyak hormon estrogen dari jenis yang berbeda yang dinamakan estron yang dihasilkan di dalam indung telur maupun dalam lemak tubuh. Nah, kadar testosteron biasanya tidak turun secara nyata selama premenopause, tapi kenyataannya indung telur pasca menopause dari kebanyakan wanita mengeluarkan testosteron yang lebih banyak dari indung telur. Pramenopause itu menurut Wijayati 2009. Nah, untuk patofisiologis dari sindrom premenopause ini adalah sebagian wanita ini biasanya ada gejala dan tanda yang terjadi pada masa premenopause. Nah, kurang lebihnya 70% wanita itu pada usia peri dan pasca menopause yang mengalami keluhan vasomotor seperti keluhan psikis, depresi, dan kelainan atau keluhan-keluhan yang dari berat ataupun ringan. Jadi setiap wanita itu mengalami ini berbeda-beda setiap individunya. Perubahan hormonal pada masa premenopause biasanya terjadi penurunan jumlah folikel ovarium sehingga menyebabkan penurunan produksi estrogen dan terjadi peningkatan serum gonadotropin yang menyebabkan hormon FSH dan LH itu meningkat sehingga peningkatan FSH ini terjadi kurang lebih sebelum terjadinya menopause. Jadi beberapa tahun atau 5 tahun itu bisa terjadi. Nah, difusi seksual pada wanita pada masa premenopause ini biasanya, ini menurut Manan 2013 ya, seksual menurun atau hubungannya atau hasrat seksualnya pada seseorang yang mengalami premenopause ini biasanya menurun. Gangguan ini dapat terjadi karena berbagai hal, baik secara medis maupun psikologis, serta biasanya ini ada efeknya, efek yang kurang baik terhadap keharmonisan hubungan suami istri. Faktor yang mempengaruhi, yaitu keluhan dan gejalanya premenopause, yaitu adalah seperti aktivitas fisik, jumlah kelahiran, ovurektomi, siklus haid, faktor sosial ekonomi, indeks massa tubuh, kegemukan, obesitas, merokok, status perkawinan. Terus gejala-gejalanya biasanya dari faktor psikis, sosial ekonomi, budaya, dan lingkungan ataupun faktor lainnya. Nah, keluhan fisiknya yang dialami biasanya adalah ketidakteraturan siklus haid dan biasanya ditandai dengan seperti vaginanya itu mengering atau cairannya itu sudah mulai berkurang. Nah, hal yang dilakukan pada saat melewati masa premenopause ini, kita anjurkan mengonsumsi makanan yang mengandung banyak vitamin seperti buah dan sayur, berolahraga, intinya hidup dengan sehat. Terus melakukan hobi yang positif, mengurangi konsumsi makanan yang seperti karbonasi, terus mengandung kafein, minuman yang bersoda, ataupun yang alkohol, dan menghindari juga rokok ataupun asap rokok. Tetap berkarya dan usahakan dapat memberikan manfaat ke orang lain
dan berpikir bahwa menopause itu adalah suatu yang wajar yang akan dialami semua wanita. Nah, jadi tetap berpikiran positif, melakukan kegiatan aktivitas yang positif, dan jangan lupa dikomunikasikan permasalahan ini dengan pasangannya dan meningkatkan ibadah. Ini menurut Akila tahun 2010. Asuhan yang diberikan dengan terapi komplementer atau kita bisa memberikan hipnoterapi untuk mengurangi seperti rasa cemas yang dialami oleh wanita menopause dapat diturunkan dengan berbagai cara. Salah satunya menggunakan metode spiritual healing yang artinya di mana kita mengubah mindset seorang itu dari pola negatif atau pemikiran negatif ke hal yang lebih positif dengan memutuskan pikiran yang lebih percaya diri, bersyukur, ikhlas, apapun menerima dengan keadaan yang berubah seperti dari masa menopause ke menopause. Nah, manajemen kebidanan di sini saya melakukan dokumentasi atau langkah-langkah dokumentasi dalam pengambilan asuhan kebidanan. Di sini saya menggunakan SWOT dari data subjektif, objektif, analisa data, dan penata laksanaannya. Selanjutnya, saya mengambil tindakan kasus ini pada hari Jumat 25 Juni 2021 di BPM Heni Kristanti pada pukul 09.20 WIB. Nah, ini data subjektifnya dari identitas istri pasien dan suaminya. Umurnya 47 tahun. Nah, ini keluhannya bahwa ibu mengatakan mengalami beberapa bulan terakhir ini haidnya yang sedikit seperti bercak darah, yang lamanya itu 1-2 hari, mabet, nanti keluar lagi, dan merasakan badan terasa panas, sakit, disertai pusing. Ibu merasakan ini merasa cemas. Hal ini sudah terjadi selama kurun waktu 2 tahun terakhir. Jadi ibu mengatakan bahwa mens yang tidak teratur ini sudah 2 tahun terakhir. Nah, dari riwayat perkawinan, ibu tidak ada permasalahan, haidnya normal, dari riwayat ginekologinya normal, obstetrinya normal. Ibu hanya menggunakan KB kondom. Riwayat kesehatannya tidak ada masalah, tidak ada penyakit menular, menurun, maupun yang dialami saat ini seperti tensi tinggi, sesak, jantung, gula, ataupun yang lainnya. Nah, untuk pola kebutuhan sehari-harinya, ibu dalam batas normal, tidak ada yang dipermasalahkan, dan data psikososial dan spiritualnya ibu bahwa ibu mengatakan cemas dan khawatir. Nah, ini data objektifnya yang didapat bahwa ibu dalam keadaan umumnya baik ya, kompos medis, tensinya normal, nadinya normal, dalam batas normal. Nah, dalam pemeriksaan khusus kita hanya melakukan inspeksi dan palpasi pada bagian tubuh, tidak dalam batas normal, dan penunjangnya kita tidak melakukan tes laboratorium ataupun yang lainnya. Nah, dari analisa data kita dapatkan diagnosanya bahwa Nyonya M ini pada umur 47 tahun, T1AA0 dengan hipomenorea, dengan masalah gangguan haid, panas tubuh, pusing, dan cemas. Kebutuhannya kita memberikan health education, counseling, dan spiritual healing, atau kita memberikan terapi komplementer seperti hipnoterapi mengurangi rasa cemas. Nah, ini di penata laksanaannya sudah memberitahukan hasil pemeriksaan, memberitahukan ibu bahwa yang dialami ini adalah normal, menjelaskan tentang masalah premenopause, menjelaskan tentang gejala-gejalanya tentang premenopause, menganjurkan ibu untuk mengatasi bagaimana yang dikeluhkan ibu saat ini, dan menganjurkan ibu untuk tidak menggunakan sabun ataupun antiseptik yang berbahan kimia untuk membersihkan daerah kewanitaannya. Menganjurkan ibu untuk memakan yang mengandung banyak vitamin, memberitahu dan meminta persetujuan ibu bahwa akan dilakukan hipnoterapi untuk mengurangi kecemasan yang ibu rasakan. Bahwa nanti
dan memberitahu ibu pada tanggal 28 Juni akan dilakukan kunjungan rumah. Tujuannya untuk membandingkan apakah ada progres atau kemajuan setelah dilakukan hipnoterapi dan anjuran pola hidup sehat atau asuhan yang telah diberikan. Nah, didapat data perkembangan dari tanggal 28 bulan Juni ini pada pukul 10 saya melakukan kunjungan ke rumah untuk saya menanyakan bahwa ibu mengatakan haidnya sudah berhenti atau sudah mampet. Nah, badan sudah mulai terasa segar dan rileks. Intinya ibu sudah mulai menerima ya dengan keadaan atau proses menopause ini, premenopause ini. Nafsu makan sedikit bertambah, pusing sudah mulai menghilang. Nah, dalam pemeriksaan tanda vital dalam batas normal. Dan Nyonya M ini asesmennya Nyonya M umur 47 tahun premenopause dengan hipomenorrea. Melakukan pemeriksaan tanda vital dan menanyakan keluhan ibu, memberitahu ibu tetap menjaga kebersihan tubuh dan daerah genitalia, menganjurkan ibu untuk olahraga tiap hari dan makan buah-buahan ataupun sayuran yang mengandung banyak vitamin, memberitahu ibu untuk tetap makannya sedikit tapi rutin, memberitahu ibu untuk tetap menjaga daerah kewanitanya. Nah, dari hasil asuhan kebidanan dan teori kita ada pembahasan. Nah, dari pembahasan ini dari Nyonya M ini dari tanggal 25 sampai tanggal 28 Juni antara teori dan asuhan tidak terdapat kesenjangan antara teori maupun yang dialami oleh si ibu dari data subjektif maupun dari data objektifnya. Nah, kasus ini sudah teratasi apapun ibunya sudah merasakan ada perubahan setelah dilakukan hipnoterapi dan asuhan kebidanan lainnya. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian kurang jelas, ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan di sini nanti akan dilanjutkan sesi diskusi di forum berikutnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.